Baik, selamat pagi bagi kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Rabu tanggal 1 Oktober ya tahun 2025 dan kita akan kembali melanjutkan kita punya pelajaran dari khotbah A.T. Jones yang ke-8 di General Conference di Battle Creek tahun 1893. Dan ini adalah pertemuan keempat ya, sorry, kelima. Ya, kelima dari chapter 8 ini, dan ini adalah yang terakhir. Ini kita sudah 5 lembar terakhir dan kita akan selesai pada saat ini. Dan tadi kita sudah berdoa dan kita akan eh, mulai ya untuk pelajaran untuk saat ini. Dan seperti biasa saudara-saudara, kita akan review sedikit apa yang sudah kita bahas waktu minggu yang lalu. Dan kita akan melanjutkan pelajaran pada saat ini. Dan kembali mengingatkan ya saudara-saudara, ini adalah Bible study, kita semua bisa menambahkan, bisa mengoreksi, dan saya ini bukanlah guru atau yang sudah sangat paham tentang pembenaran oleh iman. Jadi kita semua bisa saling mengoreksi ya, kalau ada kesalahan atau apa yang salah, bisa saudara-saudara koreksi atau mau tambahkan atau ada pertanyaan, kita akan bahas bersama-sama. Oke, jadi chapter 8 ini adalah membahas tentang kasih persaudaraan dan hujan akhir ya saudara-saudara. Dan ini waktu pertama-tama kita belajar ini di chapter 8 ini dibilang bahwa waktu kita sudah sangat dekat untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan untuk menantikan atau menyambut sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tahu akan banyak sekali pertentangan-pertentangan atau cobaan-cobaan terbesar yang akan kita dapati atau kita akan lewati ya, yaitu akan ada perang, akan ada bencana-bencana alam, dan yang paling mengerikan mungkin adalah penganiayaan. Dan apa yang akan membuat kita kuat melewati masa-masa itu ya, masa-masa kesulitan atau kesukaran yang ada di depan kita sebelum kedatangan Tuhan adalah hujan akhir. Jadi hujan akhir ini adalah salah satu yang apa? Akan menguatkan kita untuk melewati masa-masa kesukaran itu. Dan dibilang ya sama seperti waktu sebelum Yesus disalibkan, dia melewati masa-masa transfigurasi ini di mana dia dikuatkan. Dia dikuatkan oleh masa-masa ini seperti ini. Ini juga yang menjadi pengalaman kita sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang akan menguatkan kita melewati masa kesukaran itu adalah hujan akhir. Nah, bagaimana semuanya? Jadi, dengan kata lain, saudara-saudara, kalau kita nggak memperoleh hujan akhir, kita nggak akan ada kekuatan untuk menghadapi masa kesukaran yang ada di depan kita. Kita tidak akan ada kekuatan untuk menghadapi masa kesukaran di hadapan kita. Jadi, untuk kita bisa lewat masa kesukaran itu, kita harus mengalami yang namanya hujan akhir. Yang waktu lalu kita sudah belajar hujan akhir itu seperti apa. Nah, eh, di pelajaran di chapter 8 ini menekankan bahwa sebelum kita menerima hujan akhir atau kecurahan Roh Kudus ya, tanpa batas sama seperti murid-murid pada waktu hari Pentakost, apa yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mereka menyelesaikan semua perselisihan dan memiliki satu hati dan satu pikiran. Jadi, bagaimana saya bisa memperoleh hujan akhir adalah adanya harus ada persatuan, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada permusuhan satu dengan yang lain di dalam jemaat. Jadi semua harus clear, harus clear. Jadi itu satu-satunya cara untuk kita bisa memperoleh hujan air, yaitu apa? Tidak ada masalah dengan yang lain. Harus saling harus saling menopang satu dengan yang lain. Dan dibilang bahwa musuh kita satu, yaitu setan ya. Musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan. Dan
tujuan kita juga satu, yaitu kerajaan surga. Tujuan kita diselamatkan. Dan ini kita sama-sama mau diselamatkan. Bagaimana ketika kita sama-sama mau diselamatkan, tetapi kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita sedang menuju garis finish, tetapi di dalam lari itu kita saling sikut menyikut. Akhirnya apa? Bisa saja kita semua tidak sampai garis finish karena apa? Saling menjatuhkan satu yang lain. Sedangkan musuh kita ini bukan saudara kita. Musuh saya bukan saudara saya. Saya dan saudara saya sama-sama menuju garis finish. Tetapi kalau musuh saya itu setan, bukan saudara saya. Jadi saya tidak boleh apa? Menjatuhkan satu yang lain. Justru saya harus menguatkan satu yang dengan yang lain. Ketika saya lemah, saudara saya akan kuatkan. Ketika saudara saya lemah, saya akan kuatkan. Saling menolong, saling menopang, saling mendoakan satu yang lain. Itu adalah cara bagaimana supaya kita bisa dapat garis finish. Saya tidak bisa apa? Berjuang sendiri. Saya membutuhkan kekuatan dari saudara-saudara saya. Itulah yang gunanya kita berada dalam satu jemaat, satu gereja, yaitu apa? Saling menguatkan karena kita memiliki satu tujuan yang sama. Dan waktu lalu juga kita sudah pelajari ya tentang bagaimana kita harus merasa tentang pekabaran bagi jemaat di Laodikia ya, bahwa kita harus mengetahui akan kekurangan kita ya, kekurangan kita. Kita harus mengetahui saya ini memang betul apa yang dikatakan kepada jemaat di Laodikia bahwa saya ini miskin, buta dan melarat. Saya harus menyadari bahwa benar-benar saya demikian. Dan ini yang terakhir kita pelajari waktu lalu dibilang kesulitan mengenai ketidakmampuan untuk bertobat adalah karena kita belum mengakui bahwa apa yang Tuhan katakan kepada kita adalah kebenaran. Nah, dibilang ketika saya tahu bahwa saya melarat, maka saya tahu bahwa saya membutuhkan sesuatu yang dapat memuaskan saya. Dan saya tahu bahwa tidak ada apapun selain Tuhan yang dapat memberikannya. Dan saya bergantung pada tidak ada yang lain kecuali Dia untuk memberikannya. Saudara-saudara, ini kenapa kita selama ini susah untuk bertobat. Karena kita tidak tahu ya bahwa kita ini tidak mampu, bahwa kita ini melarat. Kita tidak mengakui apa yang Tuhan bilang itu benar. Kadang-kadang saya pikir bahwa saya ini kuat. Saya ini rajin, ke gereja saya rajin, apa saya rajin. Dan saya pikir saya tidak butuh apa-apa. Saya mungkin lebih baik dari si A atau si B atau si C. Itu yang membuat kita ini sulit untuk apa? Bertobat. Karena kita merasa kita itu cukup. Dan terus dibilang, sebagai anggota tubuh Kristus mendekati masa konflik terakhir mereka, yaitu masa kesusahan Yakub atau Yakub Rebel ya, masa kesukaran Yakub, kepicikan Yakub, mereka akan bertumbuh ke dalam Kristus dan akan mengambil bagian secara penuh dari rohnya. Ketika pekabaran malaikat ketiga membesar menjadi seruan nyaring, dan ketika kuasa dan kemuliaan besar menyertai pekerjaan penutupan umat Allah yang setia akan mengambil dalam kemuliaan itu. Jadi saudara-saudara, sebagaimana waktu masa transfigurasi Yesus ya sebelum dia disalibkan, sebelum dia dibawa ke pengadilan, dibilang bahwa ini dibilang ya kita akan bertumbuh. Ini kita akan mengambil bagian apa yang terjadi pada Yesus waktu itu. Kita tahu waktu itu Yesus dia punya wajah bercahaya ya, dia punya wajah bercahaya. Terus ini dibilang, kita baca ya, dia bilang, inilah hujan akhir yang menghidupkan dan menguatkan mereka untuk melewati masa kesukaran. Wajah-wajah mereka akan bercahaya dengan kemuliaan terang yang menyertai malaikat ketika itu. Jadi sama seperti waktu Yesus ketika dia melewati masa-masa itu ya, sebelum dia melewati masa kesukaran atau melewati salib, kita juga akan melewati masa kesukaran Yakub ya, atau kepicikan Yakub. Dan dibilang hujan akhir ini, seperti yang saya sudah bilang tadi ya, hujan akhir ini yang menghidupkan dan menguatkan mereka untuk melewati masa kesukaran. Jadi sama seperti Yesus, masa waktu itu, waktu transfigurasi itu, itulah yang menguatkan dia melewati penyaliban.
Dan kita yang akan menguatkan kita melewati kepicikan Yakub itu adalah hujan akhir. Dan dibilang sebagaimana waktu Yesus itu bercahaya waktu itu, dibilang wajah-wajah umat Tuhan juga akan bercahaya dengan kemuliaan terang yang akan menyertai maka ketiga itu. Ketika apa? Hujan akhir mereka terima ya saudara-saudara. Wajah-wajah umat Tuhan akan apa? Bercahaya, akan bercahaya. Dan ini benar-benar akan terjadi saudara-saudara. Dan ini juga yang akan apa? Menguatkan kita untuk melewati masa kesukaran. Jadi kalau kita nggak melewati hujan akhir ini, atau mendapatkan hujan akhir ini, mendapatkan kecurahan Roh Kudus, kita nggak akan mampu melewati masa kesukaran Yakub atau kepicirikan Yakub itu ya. Jadi, terus bagaimana kita bisa dapatkan hujan akhir? Tadi kembali lagi bahwa perselisihan harus disingkirkan. Harus ada apa? Persatuan dan kesatuan di dalam jemaat. Terus dibilang, dosa dalam salah satu bentuknya membawa perpecahan dan perselisihan. Kasih sayang perlu diubahkan. Semua pengalaman pribadi tentang kuasa pemberian Kristus, pembaharuan Kristus harus diperoleh. Jadi, saudara-saudara, dosa itu adalah apa? Perpecahan dan perselisihan. Dibilang jika kita hidup dalam terang sama seperti dia di dalam terang, hasilnya yang pasti akan mengikuti. Kita akan memiliki persekutuan seorang dengan yang lain. Semua rasa cemburu, iri hati, dan prasangka jahat akan disingkirkan. Jadi ini kalau kita hidup di dalam terang atau Yesus hidup dalam diri kita ya saudara-saudara, ini semua rasa cemburu, iri hati, dan prasangka jahat akan disingkirkan. Terus ini ada case ya. Bagaimana bila ada perbedaan ya muncul ya. Ini kan kita harus satu hati, satu pikiran. Bagaimana kalau ada perbedaan atau ya suatu perbedaan tentang kebenaran ya, tentang kebenaran. Mungkin selama ini kalau perbedaan kita mungkin iri hati atau apa masalah-masalah di luar kebenaran Alkitab. Jadi kalau bagaimana kalau ada perbedaan tentang pemahaman Alkitab, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Dibilang bila perbedaan muncul di antara saudara-saudara sehubungan dengan pemahaman suatu titik kebenaran, ada satu aturan Alkitab yang harus diikuti. Dalam roh kelemah lembutan dan kasih kepada Allah dan satu sama lain, hendaklah saudara-saudara berkumpul bersama dan setelah doa yang sungguh-sungguh dengan kerinduan yang tulus untuk mengetahui kehendak Allah, untuk mempelajari Alkitab dengan roh seorang anak kecil, untuk melihat seberapa dekat mereka dapat saling mendekat tanpa mengorbankan apapun kecuali kecuali harga diri mereka yang egois. Jadi saudara-saudara, ini dia punya aturan yang ada di Alkitab yang harus diikuti bila kita ada perbedaan tentang pemahaman kebenaran. Pemahaman kebenaran. Jadi, hal yang harus pertama ada adalah kita harus saling mengasihi satu yang lain. Ada roh kelemah lembutan dan kasih satu dengan yang lain. Itu dulu ya, saudara-saudara. Kalau biasanya kalau di awal, misalnya kalau kita ada pertentangan, tidak ada satu pikiran tentang kebenaran, biasanya di luarnya kita sudah saling apa ya, sudah saling membenci satu dengan yang lain. Kalau ada perbedaan, itu yang paling pertama, sudah nggak suka dengan orang itu ya. Karena orang itu lain pemikiran, lain pemahaman, kita mulai apa? Nggak suka dengan orang itu. Makanya untuk menyelesaikan masalah, hal yang pertama adalah kita harus kasih dulu, mengasihi dulu. Kasih kepada Allah itu harus menjadi bagian kita dengan orang itu. Mengasihi dulu, tidak ada problem di luar kebenaran ini dulu ya, saudara-saudara. Harus mengasihi dulu satu dengan yang lain. Terus, terus dibilang abis itu apa? Setelah tidak ada permasalahan secara pribadi kita dengan yang lain, baru yang kedua kita apa? Kumpul sama-sama. Kumpul bertemu bersama-sama. Habis itu apa? Yang ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan ya. Ini dengan kerinduan untuk mau tahu mana yang benar ya. Kadang-kadang kalau kita sudah pegang sesuatu yang benar, kita apa namanya? Kita nggak mau tahu dengan orang lain. Yang pasti kita benar, dia pasti salah itu ya. Tetapi
Ketika kita mau tahu kebenaran, apa yang harus kita lakukan? Ini tujuan utama adalah kita rindu untuk mengetahui mana itu kehendak Allah. Mana itu kehendak Allah. Terus dibilang mempelajari Alkitab dengan roh seorang anak kecil ya saudara-saudara. Roh seorang anak kecil. Kalau mana yang benar itu yang diikuti. Bukan apa yang selama ini kita pegang dan kita sudah tahu itu yang benar, itu yang kita pertahankan. Walaupun sudah ada bukti-bukti kebenaran yang bahwa apa yang kita percaya ini selama ini salah. Tapi kita karena kita sudah pegang selama ini kita pegang itu terus ya. Makanya ini kita harus sama dengan orang anak kecil. Ketika dibilang mana yang benar, kita apa? Menerima itu ya, menerima apa yang kita telah eh, tahu bahwa itu benar. Terus dibilang, ketika kita melakukan ini, tidak ada yang perlu dikorbankan. Kecuali satu, harga diri yang egois yang dikorbankan. Inilah yang harus kita tiru ya saudara-saudara, ketika akan ada apa? Perbedaan eh, di dalam diri kita, terutama dalam jemaat kita atau di dalam gereja. Inilah yang harus kita lakukan. Terus dibilang, jam-jam yang hikmat dan penting yang memisahkan kita dari penghakiman tidak boleh digunakan untuk berseteru melawan sesama orang percaya. Saudara-saudara, ini dibilang jam-jam ya, bukan hari-hari, bukan bulan-bulan, bukan tahun-tahun, tapi jam-jam. Menunjukkan waktu yang sangat singkat yang memisahkan kita dengan penghakiman. Waktu yang singkat. Dengan waktu yang singkat ini katanya kita tidak boleh digunakan untuk apa? Berseteru melawan sesama orang percaya. Sesama orang percaya sedang menuju apa? Satu tujuan yang sama. Yang harus dilakukan oleh sesama orang percaya adalah apa? Saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan berseteru menjatuhkan satu dengan yang lain. Terus dibilang Allah tidak memisahkan diri dari umatnya, tetapi umatnya memisahkan diri mereka sendiri dari Allah melalui jalan hidup mereka. Dan saya tidak mengetahui dosa yang lebih besar di hadapan Allah selain daripada memelihara kecemburuan dan kebencian terhadap saudara-saudara, serta mengerahkan senjata peperangan melawan mereka. Waduh, saudara-saudara, ini dibilang dosa yang memisahkan kita dengan Allah ya, yaitu apa? Yaitu apa? Adalah suatu dosa yang apa? Yang memelihara kecemburuan dan kebencian terhadap saudara-saudara. Ini saudara-saudara eh sangat ini ya, sangat penting ya bagi kita, sangat waduh ini tidak ada hal yang lain yang harus kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana menyelesaikan persoalan kita dengan saudara-saudara kita. Ini dibilang ini adalah dosa yang apa? Besar di hadapan Allah ketika kita apa? Memelihara kecemburuan terhadap saudara-saudara kita. Saya teringat tentang pelajaran perjanjian kekal atau everlasting covenant, bagaimana Tuhan memilih Yakub daripada Esau. Saya pikir ya ini Yakub dan Esau ini, Yakub ini bukan seorang yang baik dan sesuai apa ya, sesuai tradisi dari turun temurun di mana anak tertualah yang akan memiliki hak kesulungan ya. Baru namanya hak kesulungan, berarti yang sulung lah yang berhak untuk mendapatkan eh, hak kesulungan ini. Hak kesulungan berarti yang sulung atau yang paling tua. Dan ini harusnya menjadi bagian Esau ya, saudara-saudara. Kenapa Tuhan memilih Yakub? Sedangkan Yakub itu enggak, kalau mau lihat ini Yakub ini penipu juga ya, saudara-saudara. Tapi kita tahu ya, pilihan Tuhan bukan apa yang dilihat oleh manusia dari luar. Tuhan tahu hati mereka ya, saudara-saudara. Jadi sebelum mereka dilahirkan, Tuhan sudah tahu hati mereka ketika nanti itu seperti apa. Jadi kenapa Tuhan tidak memilih Esau untuk menjadi eh, memiliki hak kesulungan ini adalah ini Esau ini dibilang kalau kita baca di Everlasting Covenant, Esau ini memiliki roh pendendam yang dia yang suka tidak mengampuni ya, yang suka tidak mengampuni terhadap saudaranya. Ini dia keras hati, ini Esau ini suatu keras hati. Dan seperti yang kita sudah pelajari ya,
bahwa setelah 20 tahun setelah Yakub menipu dia, dia punya dendam kepada Yakub masih sama segar seperti ketika pertama kali Yakub lakukan lakukan apa? Seperti pertama kali ketika Yakub menipu dia. Jadi ketika Yakub mau minta maaf, dia punya dendam itu masih sama, saudara-saudara. Seandainya Tuhan tidak campur tangan terhadap Esau ini, kemungkinan Esau akan apa? Berperang melawan Yakub. Makanya ketika Yakub mau pulang, Esau apa? Esau sambut dengan 400 orang terlatih. Kalau bahasa Inggrisnya train warrior. Prajurit-prajurit terlatih, dia sambut ini Yakub ini dengan prajurit terlatih. Apa dia punya tujuan? Apakah mau sambut dengan 400 orang terlatih itu untuk berdamai? Tidak mungkin. Kalau dia mau sambut Yakub dengan damai, nggak perlu 400 prajurit terlatih ya. Dia sendiri saja sudah cukup. Tetapi ini karena dia mau untuk membalaskan dia punya dendam, dia sambut dengan 400 orang terlatih untuk memusnahkan ini apa? Yakub. Tetapi dengan doa Yakub ini Tuhan campur tangan sehingga apa? Mereka itu berdamai waktu itu. Tetapi ini dosa Yakub ini dibilang paling keji, dosa Esau ini dibilang apa? Paling keji karena apa? Tidak mau mengampuni sesama, mengampuni saudaranya. Terus memelihara apa? Dia punya dendam. Ini yang sangat apa namanya? Sangat-sangat sangat-sangat jahat ya, dosa yang apa? Memelihara kebencian kepada saudara-saudara kita. Dan apa akhirnya dia tidak dipilih ya, Yakub lah yang dipilih karena Tuhan tahu hati masing-masing orang. Ini saudara-saudara, kita juga kalau dengan melihat ini bagaimana eh, Tuhan apa? Dosa besar ini adalah apa? Bermusuhan dengan saudara-saudara kita. Makanya kita apa? Harus selesaikan. Oke, ini yang kita pelajari waktu lalu ya sampai di sini. Dan kita akan mulai untuk pelajaran saat ini. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara dari apa yang sudah kita pelajari dari review yang sudah kita pelajari. Mungkin ada yang mau tambahkan? Oke, baik. Kalau belum ada, kita akan mulai ya saudara-saudara untuk pelajaran pada saat ini. Kita akan selesai pada saat ini. Ini adalah pertemuan terakhir. Oke, akan. Oke, ini. Oke, saya akan baca dari apa yang terakhir kita baca ya. Ah, saudara-saudara, yang dibutuhkan adalah kasih Kristus di dalam hati kita. Dan dengan demikian kita akan mengasihi semua orang yang Dia kasih sama seperti Ia telah mengasihi mereka sejak semula. Dibilang, kejahatan selalu berperang melawan kebaikan. Dan karena kita tahu bahwa konflik dengan penghulu kegelapan itu terus-menerus dan pasti berat, marilah kita bersatu dalam peperangan ini. Jadi, saudara-saudara, ini kejahatan dan kebaikan selalu berperang ya, saudara-saudara. Dan tentu kita menempatkan diri kita di posisi kebaikan. Dan setan dengan dia punya pengikut di posisi kejahatan. Dan ini kita punya konflik ini, perperangan ini terus-menerus ya dengan setan. Dan ini pasti berat. Jadi kita sama-sama yang mengaku berada di posisi kebaikan untuk melawan kejahatan, harusnya apa? Bersatu untuk lawan peperangan ini. Bukan kita ini yang sama-sama mengaku di posisi kebaikan, saling apa? Konflik atau saling menjatuhkan dengan yang lain. Itu sudah sangat salah ya. Pasti kita ada apa? Berada di posisi yang salah. Terus dibilang ya, ini kita baca lanjut. Eh, ya benar, saya membutuhkan dukungan dari setiap orang yang telah dibeli oleh Kristus. Saya membutuhkannya dalam peperangan ini. Saya membutuhkannya supaya berhasil dalam peperangan ini. Saya sungguh membutuhkannya. Dan saudara-saudara, saya berjanji di hadapan Allah bahwa oleh kasih karunia-Nya,
Anda akan mendapat dukungan saya dalam peperangan Anda. Jika Anda dikalahkan, saya akan mengangkat Anda. Jika engkau jika Anda gagal, saya akan berkata, kuatkanlah hatimu, saudara. Jika Anda jatuh, saya akan berkata, ada yang akan mengangkat kembali. Saudara-saudara, yang Allah kehendaki adalah supaya kita saling mengasihi satu, kita saling mengasihi sama seperti Dia telah mengasihi kita. Dan kita pasti akan saling mengasihi sebagaimana Dia mengasihi kita. Ketika kita memiliki Dia, kasihnya dalam hati kita, kita tidak dapat berbuat yang lain, dan kita pun tidak bisa. Dan kita pun tidak akan melakukannya sekalipun bisa. Saudara-saudara, ini Ate Jones bilang ya waktu itu. Dia bilang ini, kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita ini sedang berperang dengan musuh yang sama. Dan dia bilang, saya berjanji kalau ada yang apa namanya, eh dia bilang saya berjanji bahwa saya akan mendukung saudara-saudara ya untuk dalam peperangan ini ya, dalam peperangan melawan kejahatan. Jika saudara dikalahkan, saya akan apa? Dia akan angkat, dia akan tolong. Jika saudara gagal, dia akan menguatkan hati saudara-saudara ya, dia akan kuatkan. Jika jika saudara jatuh atau ada yang jatuh, dia akan apa? Dia akan angkat kembali. Saling menguatkan ya, saling menguatkan. Dia berjanji untuk menguatkan saudaranya. Ini pun akan menjadi pelajaran kita ya. Berjanjilah untuk saat ini ya, saudara-saudara, untuk saya akan menguatkan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya. Apakah di dalam keluarga, di dalam gereja, berjanjilah untuk apa? Menguatkan dia ya, saudara-saudara. Bila ada saudara-saudara kita yang jatuh, kita harus tolong dan angkat dia. Kuatkan dia. Bila ada yang gagal, kita harus angkat kembali dia ya, saudara-saudara. Karena ini dibilang ya, sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana jiwa itu adalah, satu jiwa adalah apa? Sangat berharga, di mana itu adalah bagaimana Tuhan sudah mati di kayu salib untuk dia. Sebagaimana Tuhan sudah mati untuk saya. Dan satu jiwa itu apa? Sangat berharga. Jadi jangan biarkan ada saudara-saudara kita yang apa? Yang jatuh dan kita tidak kuatkan. Terus dibilang, berhentilah berperang melawan mereka yang seiman dengan Anda. Jangan seorang pun membantu setan dalam pekerjaannya. Kita sudah memiliki cukup banyak yang harus kita lakukan ke arah yang lain. Jadi saudara-saudara, pertentangan kita sudah berat. Banyak yang harus kita lakukan. Banyak yang harus kita pelajari. Apakah kita akan membiarkan waktu kita yang berharga ini untuk apa? Berperang atau berselisih dengan orang lain, terutama orang yang seiman dengan kita. Dibilang jangan membantu setan dalam pekerjaannya. Pekerjaan setan adalah menjatuhkan orang-orang umat-umat Tuhan ya, saudara-saudara. Jangan kita bantu setan dengan hal yang sama, membantu setan untuk apa? Menjatuhkan umat-umat Tuhan yang lain dengan cara apa? Saling memusuhi atau saling berperang dengan mereka. Terus dibilang, saudara-saudara, marilah kita berdiri bersama hari ini, sebab pekerjaan Allah lah yang ingin kita lakukan, yang ingin Ia lakukan dengan kita. Wah, luar biasa saudara-saudara. Berdiri bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan ingin yang pekerjaannya yang dilakukan, kita lakukan ya, kita lakukan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara sampai di sini ada yang mau tambahkan? Ini luar biasa ya, saudara-saudara sangat jelas ini menguatkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan satu chapter ini tentang bagaimana saling mengasihi, singkirkan perbedaan. Ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Baik, saudara-saudara, kalau belum ada kita lanjut ya. Dan saudara-saudara bisa potong kapan saja atau bisa tambahkan kapan saja bila ada yang mau ditambahkan ya. Dia bilang, kesalehan yang pasif tidak akan cukup untuk masa sekarang ini, masa ini. Biarlah sifat pasif itu dinyatakan di tempat yang memang diperlukan, dalam kesabaran, kebaikan, dan ketabahan. Tetapi kita harus membawa pekabaran peringatan yang tegas kepada dunia. Raja Damai sering menyatakan pekerjaannya demikian. Aku datang bukan untuk membawa damai di bumi, melainkan pedang.
kejahatan harus diserang. Kepalsuan dan kesalahan harus ditunjukkan dalam sifat aslinya. Dosa harus dikecam, dan kesaksian dari setiap orang percaya akan kebenaran haruslah bersatu. Semua perbedaan kecilmu yang membangkitkan roh suka bertengkar di antara saudara-saudara adalah siasat setan untuk mengalihkan pikiran dari masalah besar dan menakutkan yang ada di hadapan kita. Saudara-saudara, pekerjaan kita sangat besar di depan kita ya, saudara-saudara. Bagaimana kita menyatakan bahwa dosa adalah dosa. Kita menyatakan kepada dunia tentang apa ya? Pengeringatan ya, kita membawakan kepada dunia pengeringatan keras ya, yang tegas ya. Bahwa palsu adalah palsu, kesalahan harus ditunjukkan dalam sifat aslinya. Dosa harus dikecam. Pekerjaan kita sangat besar di hadapan kita ya. Sangat besar di hadapan kita. Jadi apa yang akan dilakukan setan untuk menghalangi pekerjaan besar yang ada di hadapan kita adalah membangkitkan hal-hal yang kecil supaya kita apa? Bertengkar dengan saudara-saudara kita. Bilang, ada perbedaan kecil dengan kita punya saudara, dia mau bangkitkan ya. Supaya kita bertengkar dengan saudara-saudara kita. Supaya pekerjaan besar kita yang ada di depan kita dialihkan ya. Dialihkan. Aduh, ini mengalihkan pikiran kita dari masalah besar di hadapan kita yang menakutkan. Ini ini pekerjaan setan ya, saudara-saudara. Jika ada pertentangan saat ini, jika saya ada masalah dengan saudara-saudara saya saat ini adalah pekerjaan setan. Jangan bantu setan dengan pekerjaannya. Jangan bantu setan dengan pekerjaannya. Kita harus apa? Selesaikan kita punya apa? Perselisihan, saudara-saudara. Kita punya pekerjaan besar di hadapan kita. Jangan teralihkan dengan apa? Masalah-masalah kecil. Perbedaan-perbedaan kecil yang apa? Membuat perselisihan di dalam jemaat harus diselesaikan. Oke, sampai sini ada yang mau tambahkan? Dipersilakan. Ya, halo Li. Ya, silakan, silakan. Ya, jadi memang betul ya kalau untuk kecurahan Roh Kudus itu seperti murid-murid Tuhan Yesus di upper room, mereka bersatu, tidak ada perbedaan, one mind. One mind itu berarti sudah sama pikirannya, um, one accord. Jadi sudah tidak ada lagi perbedaan. Nah, kita lihat di dalam gereja kita sendiri pun banyak sekali perpecahan ya. Maksudnya sudah banyak doktrin yang sana, sudah berpisah, sudah ke sana. Dan bukan hanya itu aja, tapi di dalam gereja gereja sendiri pun banyak sekali di dalam gereja itu kayak ada, maksudnya istilahnya nggak keluar dari gereja lah begitu, tapi masih dalam gereja. Tapi dalam gereja sendiri pun kayak ada kelompok-kelompok begitu. Oh dia kelompok di sini. Jadi yang kita lihat di sini adalah bagaimana usaha setan untuk membentuk untuk ada perpecahan begitu, perpecahan di dalam gereja, baik perpecahan orang yang keluar dari gereja, yang sempalan-sempalan kita lihat dengan doktrin-doktrin segala macam doktrin yang masuk di gereja kita. Jadi sangat-sangat menyedihkan juga ya untuk melihat keadaan gereja kita seperti itu. Tetapi um, Tuhan itu akan menyiapkan satu umat yang memang benar-benar satu pikiran, one mind, one accord, dan sama-sama seperti murid-murid Tuhan Yesus di upper room. Mereka mereka memiliki pengalaman yang mana ada persatuan di situ. Dan kalaupun misalnya ya di gereja kalau kita lihat, dan ini juga pengalaman kita di grup dulu waktu sudah keluar dari gereja, kalau ada satu orang yang berbeda pendapat, waduh udah langsung udah langsung ditekan, udah langsung jadi semua pendapat itu harus sesuai dengan yang apa namanya yang memimpin bubble study gitu. Jadi seakan-akan kita itu nggak bisa berpikir secara bebas untuk mengeluarkan kita punya pendapat, ide atau apa gitu. Jadi kalau nggak sesuai udah sepertinya sudah menjadi
seorang Yudas di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi bukan itu saja, di gereja juga gitu. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat. Jadi kalau memang, jadi dia punya tujuan di sini adalah kalau memang kita benar-benar sincere atau benar-benar dengan tulus untuk mencari kebenaran, perbedaan pendapat itu pasti akan muncul gitu. Tapi kalau kita semua mempunyai kerendahan hati, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan dia pendapatnya seperti ini. Kita percayanya seperti ini gitu. Jadi kalau kita benar-benar serius untuk mencari Tuhan dan kebenarannya, kita akan respect Lali punya perbedaan, Lali respect saya punya perbedaan, dan kita berdoa sama Tuhan untuk menuntun di jalan yang benar itu yang mana gitu. Seharusnya begitu gitu. Jadi jangan kita mendengar sesuatu, tetap kebenaran kita harus sampaikan. Ini this is the truth gitu loh. Ini salah menurut apa yang kita belajar. Kalau dia mempunyai perbedaan pendapat, ya I respect kamu punya perbedaan pendapat. Tapi kalau kita semua mempunyai roh kerendahan hati, sama seperti anak kecil untuk mau belajar, dan berdoa sama Tuhan untuk pimpin dalam kebenaran, saya yakin dan percaya Tuhan itu akan pimpin kita semua dalam kebenaran. Tapi kenyataannya karena semua merasa saya yang benar, dia salah. Kalau mereka nggak ikut saya, mereka akan hilang dan seterusnya, seterusnya. Akhirnya sudah tidak membuka diri dan tidak mau untuk belajar dan sudah merasa dia yang benar, orang lain itu yang salah. Nah, kalau sudah begitu attitude-nya atau sikapnya, ya susah gitu. Bagaimana Tuhan mau membimbing kita dalam seluruh kebenaran kalau kita tidak mau rendah hati gitu. Nah, bagaimana kalau saya yang salah? Istilahnya begitu ya. Jadi setiap ada perbedaan atau perbedaan pendapat, kita bawakan dalam doa dan Tuhan pasti akan memimpin kita sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Wah, mereka bertengkar terus ya, tapi di saat mereka bersatu, mereka berdoa sama Tuhan, Tuhan akan membawa mereka sampai mereka semua one mind, one accord, sama pikiran mereka gitu. Dan tujuannya itu mereka adalah untuk apa? Membawakan Injil kebenaran Kristus gitu. Tujuan kita adalah apa? Untuk memproklamasikan pekabaran malaikat ketiga, loud cry kepada dunia gitu. Jadi kalau kita benar-benar mengerti akan pekabaran ini, ya pekabaran inilah yang akan mendatangkan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dan hasil dari pekabaran ini adalah menaruh kemuliaan manusia di dalam debu. Dengan kata lain, nggak ada yang, oh saya lebih benar dari kamu, saya yang benar, kamu salah. Semua punya kerendahan hati untuk mencari Tuhan gitu. Dan Tuhan pasti akan menuntun dalam semua kebenaran. Dan kebenaran yang kita pelajari sampai selama ini adalah benar-benar untuk kita rendah hati ya, itu kuncinya itu. Walaupun ada perbedaan, tapi kalau ada roh kerendahan hati, saya yakin dan percaya persatuan itu akan terjadi. Tetapi kalau tidak ada kerendahan hati, saya yakin dan percaya selalu perselisihan itu akan timbul gitu, karena selalu merasa saya yang benar, orang lain yang salah gitu. Jadi mudah-mudahan dengan pelajaran ini, kan kita semua lagi Bible study ya, in the future atau di masa depan atau apapun yang kita pelajari, mungkin ada perbedaan pendapat atau ada sesuatu yang kita kurang setuju, tidak apa-apa, bisa dibawakan dan kita doakan untuk mencari kebenarannya, mencari kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, dan pasti Tuhan akan tuntun dalam semua kebenaran. Dan itu adalah kunci di mana di saat persatuan itu sudah terjadi, disitulah roh Tuhan akan mencurahkan roh kudusnya tanpa batas. Oke, mungkin itu aja, Li. Thank you. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Mungkin ada saudara-saudara lain juga yang mau tambahkan. Baik, kalau belum ada, ya betul ya yang dibilang tadi, tambahkan begitu banyak perbedaan di hadapan kita. Dan itulah yang terjadi ya, sering terjadi di dalam jemaat. Dan aduh, banyak sekali ya, banyak banyak sekali yang terjadi. Makanya ini sangat sangat apa ya? Ini pekabaran malaikat yang ketiga ini atau pekabaran ini sangat cocok untuk diberikan saat ini ya kepada semua umat Tuhan. Bahwa ini kita punya waktu sudah sangat singkat
Dan ini harus disingkirkan. Ini harus disingkirkan. Bagaimana kita bisa menerima hujan akhir atau kecurahan Roh Kudus, ia akan menguatkan kita melewati masa kepicikan Yakub atau masa kesukaran besar di depan kita kalau kita apa? Masih apa? Saling saling eh, belum ada satu hati ya atau masih saling bertengkar satu dengan yang lain. Dan ini kita harus buka bahwa ini sebenarnya adalah siasat setan ya. Siasat setan untuk mengalihkan pikiran kita. Ini roh persatuan harus ada. Ini harus ya saudara, mutlak harus ada. Harus ada di dalam saudara dan saya atau harus ada di gereja Tuhan sebelum sebelum hujan akhir atau sebelum kecurahan Roh Kudus menjadi bagian kita atau menjadi bagian umat-umat Tuhan. Itu harus ada, harus ada. Oke, kita lanjut ya saudara-saudara. Dibilang apakah kita akan membiarkan setan menipu kita? Saudara-saudara, kamu tahu bahwa dalam perkara dunia ini saja ditipu itu sudah buruk. Tetapi ketika seseorang menipu kamu dengan cara yang paling hina, kecil, dan sepele, kamu akan merasa lebih sakit hati daripada jika ia melakukannya dengan cara lain, bukan? Jemaat bilang, ya. Saudara-saudara, ini eh setan, dia bilang ini setan mau menipu kita ya. Dengan, ya, dia mau menipu kita. Dia bilang kalau di dunia ini, saudara-saudara, ditipu itu sudah termasuk hal yang apa katanya, sudah buruk ya. Ditipu saja sudah buruk. Tapi kalau dia itu tipu dengan hal-hal kecil, dengan hal yang katanya paling sepele, itu sudah lebih sakit hati ya dia bilang. Kalau hal-hal besar misalnya kita ini ditipu oleh hal-hal yang besar, mungkin boleh aja. Tetapi kalau kita ditipu oleh hal-hal kecil yang sepele, ini sakit hati sekali kalau kita sampai tertipu, apalagi sampai binasa oleh hal-hal sepele itu. Terus dibilang, sekarang setan membangkitkan perbedaan-perbedaan kecil yang sama sekali tidak memiliki nilai ataupun prinsip, bahkan jika dibawa ke titik ekstrim. Jadi ini ada perbedaan-perbedaan kecil yang sepele sekali ya mungkin di gereja saudara-saudara, mungkin dalam potluck misalnya. Misalnya ada ya misalnya cuma hal dalam makanan misalnya. Potluck sama-sama terus ada sedikit perbedaan kecil itu akan dibangkitkan setan ya saudara-saudara. Mungkin hal-hal kecil sepele yang lain yang mungkin bisa kita katakan yang ada di gereja, mungkin dalam diskusi sekolah sahabat mungkin ada suatu perbedaan yang kecil, yang sepele, yang mungkin sangat kecil ya saudara-saudara. Ini akan dibangkitkan dan mungkin saja perbedaan kecil yang dibangkitkan setan ini yang membuat kita apa? Tidak bisa menerima hujan akhir. Dan kita akan sakit hati sekali kalau kita tahu itu ya saudara-saudara. Aduh, cuma gara-gara kecil ini saya tidak terima hujan akhir. Dan itulah yang apa? Dilakukan setan. Dilakukan setan. Banyak perbedaan-perbedaan kecil yang dibangkitkan yang membuat apa? Yang membuat kita bisa saja tidak menerima hujan akhir gara-gara yang kecil ini. Makanya sekarang diajak kita apa? Buka mata ya, buka mata untuk lihat hal-hal ini. Ah, terus dibilang, namun ia akan membuat mata kita tertuju pada hal-hal ini dan menimbulkan keributan besar di dalam jemaat. Dan dengan itu ia mengalihkan pikiran kita dari masalah yang besar, yang mengerikan yang sedang ada menggantung di atas kepala kita. Sekarang ditipu saja sudah cukup buruk, tetapi kita membiarkan diri kita ditipu dengan cara yang begitu hina, begitu kecil, dan tidak berarti seperti itu, maka itu lebih buruk lagi. Karena itu, mari kita hentikan. Saudara-saudara, hentikan hal-hal itu ya, saudara-saudara. Ini setan dengan segala cara akan mengalihkan mata kita kepada hal-hal besar di hadapan kita. Dengan hal-hal sepele di dalam jemaat. Oh, banyak sekali ya saudara-saudara. Ini saking banyaknya hal-hal kecil sepele di dalam gereja yang membuat pertentangan di dalam gereja atau kekacauan di dalam gereja. Banyak sekali ya saudara-saudara. Ini makanya buka mata kita. Itu cara setan saudara-saudara. Ketika hentikan hal-hal itu. Banyak hal besar di hadapan kita yang apa? Yang perlu akan kita hadapi ya. Masih ada eh, pertentangan besar di hadapan kita. Itulah yang harus kita fokus, bukan hal-hal sepele seperti ini ya, saudara-saudara.
Ini kita harus betul-betul pahami. Ini perbedaan-perbedaan kecil ini yang sama sekali tidak ada nilainya. Ini membangkitkan perselisihan. Oke, ada yang mau tambahkan sampai di sini, saudara-saudara? Ini pertentangan-pertentangan kecil, tipuan-tipuan setan dari hal-hal yang kecil. Ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Oke, luar biasa. Kita lanjut ya, saudara-saudara. Kedamaian sejati akan datang di antara umat Allah ketika melalui semangat yang bersatu dan doa yang sungguh-sungguh. Damai palsu yang banyak terdapat akan diganggu atau akan disingkirkan ya. Mereka yang berada di bawah pengaruh roh Allah tidak akan fanatik, melainkan tenang, teguh, bebas dari sifat berlebihan. Tetapi hendaklah semua orang yang telah menerima terang kebenaran yang bersinar jelas dan tegas di jalan mereka berhati-hati bagaimana mereka berseru damai dan aman atau peace and safety. Saudara-saudara, ini dibilang ya, ini bagaimana kita apa namanya berhati-hati bagaimana kalau kita ini akan ditipu dengan cara-cara yang kecil atau dengan hal-hal yang sepele yang terjadi ya. Terus ini bagaimana kita ini harus apa dibilang bersatu dalam doa yang sungguh-sungguh sehingga itu banyak damai palsu dibilang atau dibilang false peace ya, false peace. Damai-damai yang cuma dibuat ini ketika kita bersatu dengan doa yang sungguh-sungguh, ini damai-damai yang palsu yang mungkin kelihatan damai tetapi di hati ini sudah lama terpendam, ini akan disingkirkan ya saudara-saudara atau dibilang disturbed atau diganggu atau ya dirusak damai-damai palsu ini ya. Ketika kita umat Tuhan apa? Dengan semangat yang bersatu dan doa yang sungguh-sungguh. Ini ya, ini dia punya syarat. Semangat yang bersatu dan doa yang sungguh-sungguh atau eh, apa namanya ini earnest prayer and fast ya roh yang bersatu ya semangat yang bersatu roh yang ya bersatu atau semangat yang bersatu dan doa yang sungguh-sungguh ini akan menyingkirkan ini apa menyingkirkan ini damai-damai palsu yang kelihatan damai tetapi di hati masih ada terus dibilang ini mereka yang berada di bawah pengaruh roh Allah tidak akan fanatik aduh saudara melainkan tenang teguh bebas dari sikap berlebihan jadi saudara-saudara sifat fanatik yang berlebihan itu bukan berasal dari roh Allah. Ini mungkin mereka akan lihat banyak hal ya, saudara-saudara, tapi mereka akan lebih tenang untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Terus dibilang, tetapi hendaklah semua orang yang menerima terang kebenaran ini berhati-hati dengan seruan bagaimana mereka berseru damai dan peace and safety ya. Dia bilang, berhati-hatilah bagaimana engkau membuat langkah pertama untuk menekan pekabaran kebenaran. Berhati-hatilah terhadap pengaruh apa yang engkau berikan pada saat ini. Mereka yang mengaku percaya kebenaran-kebenaran khusus untuk zaman ini perlu bertobat dan disucikan oleh kebenaran. Sebagai orang Kristen, kita dijadikan penata layanan kebenaran yang kudus. Dan kita tidak boleh membiarkan kebenaran itu tetap berada di pelataran luar, tetapi membawanya masuk ke dalam bilik kudus jiwa. Maka jemaat akan memiliki vitalitas ilahi di seluruhnya. Yang lemah akan menjadi seperti Daud, dan Daud akan seperti malaikat Tuhan. Jadi ini bagaimana kita juga harus berhati-hati ya ketika walaupun kita tenang, tidak fanatik, tetapi hari-hati kalau bilang peace and safety. Ketika orang sudah buat salah dan kita bilang, oh aman-aman, tidak masalah, tidak masalah. Itu juga hati-hati ya saudara-saudara. Walaupun kita tidak fanatik, tetapi harus dibilang harus teguh dan bebas dari sifat-sifat berlebihan ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita tegur ya. Jangan ada hal-hal yang salah tetap kita bilang peace and safety, tetapi ini ada dia punya prinsip-prinsip ya. Terus dibilang berhati-hatilah terhadap pengaruh apa yang engkau berikan saat ini ya. Ini. Jadi kita ini harus apa? Orang yang hidup, yang percaya pada zaman ini harus apa katanya?
bertobat dan disucikan oleh kebenaran. Bertobat dan disucikan dalam kebenaran. Dan ini dibilang ya, ini kebenaran itu harus jangan cuma di outer court, tapi harus dibawa di dalam sanctuary. Harus masuk ke dalam apa? Harus masuk ke dalam Ka'bah atau di dalam Bait Kudus ya. Ini jangan cuma sampai di outer court, kita punya kebenaran. Dan ini dibilang yang lemah akan menjadi sama seperti Daud dan Daud seperti malaikat Tuhan. Terus dibilang, marilah kita mengakui kelemahan kita dan secepat mungkin menyadari bahwa kita lemah. Orang yang lemah akan menjadi seperti Daud dan kelemahan mereka dipersatukan dengan kekuatan Kristus. Jadi, saudara-saudara, ini kembali diingatkan ya. Kalau sebelumnya diingatkan bahwa akui bahwa kita ini tidak tahu apa-apa. Akui kalau kita bodoh, miskin, melarat ya. Dan ini diingatkan kembali bahwa akui kelemahan kita secepat mungkin. As quick as possible yang bilang. As quickly as possible. Secepat mungkin akui kelemahan kita. Sadari bahwa kita ini apa? Lemah. Kalau selama ini kita anggap kita kuat, harus buka mata sudah-sudah. Mungkin kita selama ini karena rajin ke gereja, aktif, ada jabatan di gereja, kita menganggap kita lebih kuat dari yang lain. Kita harus akui sekarang, saudara-saudara, bahwa kita ini lemah. Jadi kalau kita lemah, kita akan membutuhkan sesuatu kekuatan, yaitu kekuatan Kristus ya. Jadi yang lemah akan menjadi seperti Daud, dan kelemahan mereka akan dipersatukan dengan kekuatan Kristus. Inilah yang menjadi kekuatan kita ya. Dalam kelemahan, maka kita kuat. Ketika kita lemah, kita kuat ya saudara-saudara. Sama seperti Yakub dalam pergumulannya, ketika dia tahu dia lemah, ketika dia punya kaki sudah, dia punya pangkal paha sudah terlepas atau sudah terpelecok ya kalau bahasa Alkitab. Sudah terlepas ketika disentuh oleh malaikat Tuhan yang bergumul dengan dia. Ketika dia tahu ini Tuhan, dia tahu bahwa dia lemah. Kekuatan yang ada pada dia, dia gunakan adalah untuk berpegang kepada Tuhan. Dan kekuatannya adalah apa? Kelemahan dia. Ketika dia lemah, dia kuat karena apa? Berpegang kepada Tuhan yang adalah kekuatannya. Saudara-saudara, ada yang mau tambahkan sampai di sini? Ini sangat bagus ya bagaimana kita harus menyadari kelemahan kita, singkirkan semua perbedaan. Ini puji Tuhan ya. Oke, kita lanjut ya saudara-saudara. Ini tinggal 2 halaman lagi. Oke, kita lanjut. Dibilang, satu pertanyaan akan menyerap semua perhatian. Siapakah yang akan paling mendekati keserupaan dengan Kristus? Ini ada satu pertanyaan penting ya. Ini siapa yang paling menyerupai atau siapa yang paling mirip dengan Kristus? Dibilang, inilah satu-satunya hal, bukan siapa yang akan menjadi terbesar dalam conference, atau siapa akan menjadi terbesar di dalam jemaat, atau siapa yang akan memiliki jabatan atau jabatan ini atau jabatan itu dalam jemaat atau komite conference, komite jemaat. Bukan itu. Tetapi siapakah yang paling mendekati keserupaan dengan Kristus? Ini satu-satunya pertanyaan yang harus menjadi bagian kita, saudara-saudara. Yang harus kita tanyakan. Apakah kita sudah sama dengan Kristus atau tidak? Bukan siapa yang paling besar di konferensi, siapa yang ketua conference, siapa yang paling besar, siapa yang paling besar di jemaat, ketua jemaat, atau dalam komite ini siapa yang paling kuat di situ? Siapa yang paling berpengaruh di situ? Bukan itu saudara-saudara, tetapi siapa yang paling apa? Mirip atau serupa dengan Kristus. Itu yang harus menjadi pertanyaannya. Siapakah yang akan melakukan paling banyak untuk memenangkan jiwa-jiwa kepada kebenaran? Bila ini adalah ambisi orang percaya, maka pertentangan pun berakhir dan doa Kristus dijawab. Saudara-saudara, tidak ada ambisi yang baik selain ambisi bahwa siapa yang paling banyak untuk memenangkan jiwa-jiwa kepada kebenaran. Bila ini adalah ambisi kita, saudara-saudara, dibilang doa Kristus dijawab. Tidak ada pertentangan, pertentangan apa-apa. Jadi ambisi ini ya untuk apa?
memenangkan jiwa ya, untuk pertobatan jiwa-jiwa. Jadi kita harus bedakan ya, pertobatan jiwa-jiwa dengan siapa yang paling banyak dibaptis. Karena kebanyakan kita pikir, oh kalau ini dibaptis, oh ini satu bintang kepada kita ya. Tetapi pertobatan itulah yang paling penting ya. Banyak yang supaya banyak dibaptis, mungkin sudah bayar ini, bayar itu, saudara-saudara, untuk supaya orang itu dibaptis. Saya pernah, sorry, pengalaman ya, waktu ada KKR di satu jemaat, dibilang, terus ada satu orang yang bersuara ya. Ini waktu itu saya kebetulan di anggota komite jemaat waktu itu. Dibilang ini sudah ada beberapa jiwa yang kata yang siap untuk dibaptis ya, ini sebelum KKR dimulai. Dibilang sebelum KKR ini dia punya perlawatan, katanya ada satu orang yang bicara, dia punya perlawatan, dan satu orang siap, kata, untuk ada beberapa orang yang siap dibaptis. Asal 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 orang ini katanya kalau boleh mau jadi security di satu tempat ya, yang dia bilang itu. Jadi dia mau dibaptis kalau mau dikasih pekerjaan ya, dia bilang seperti itu. Jadi, dan benar ya, orang itu, dan benar orang itu dibaptis waktu itu ya, dibaptis masuk ke anggotaan gereja. Tetapi eh kalau ini ya dilihat, nggak betul-betul dia bertobat ya. Cuman dia bertobat gara-gara apa? Ada dijanjikan suatu pekerjaan. Jadi bukan seperti itu ya, saudara-saudara. Ini ambisi kita untuk memenangkan jiwa kepada kebenaran, bukan untuk, oh ini dia harus, ini baptisan, jumlah baptisan. Bukan jumlah baptisan yang kita kejar, tetapi bagaimana jiwa-jiwa itu datang kepada kebenaran. Itu yang harus menjadi apa? Ambisi daripada orang percaya. Jadi kalau ini adalah ambisi orang percaya, maka dibilang doa Kristus dijawab ya, dijawab. Terus dibilang, saudara-saudara, di sanalah kita berada. Di tempat itulah kita apa? Ditempatkan ya, saudara-saudara. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tambahkan, silakan. Baik, kalau belum kita lanjut ya. Dibilang ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas gereja mula-mula, segenap orang eh, segenap orang yang telah percaya itu satu hati dan sejiwa. Roh Kristuslah yang mempersatukan mereka. Inilah buah dari tinggal di dalam Kristus. Tetapi tetapi jika perpecahan, iri hati, cemburu dan perselisihan adalah buah yang kita hasilkan, maka tidak mungkin kita sedang tinggal di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, ini Roh Kristus yang ada di dalam diri orang-orang ketika eh, apa namanya? Ketika di waktu gereja mula-mula, ketika orang-orang percaya itu satu hati dan satu jiwa, dia bilang ini ketika mereka satu hati dan satu jiwa itu adalah buah-buah ketika mereka tinggal di dalam Kristus. Jadi ketika mereka tinggal dalam Kristus, ada apa namanya? Buahnya itu adalah persatuan ya, persatuan. Jadi ketika mereka satu hati, satu pikiran, ada persatuan, ini Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Nah, itu dia punya, kenapa sampai Roh Kudus dicurahkan? Karena apa? Yesus tinggal di dalam mereka. Buahnya itu. Jadi ketika Kristus tinggal dalam hati orang, dia punya buah persatuan. Dengan adanya persatuan ini makanya Roh Kudus apa? Dicurahkan ya, dicurahkan dalam jumlah yang besar kepada gereja mula-mula. Sekarang saudara-saudara, dibilang ya, sekarang kalau misalnya ada perpecahan, ada iri hati, kecemburuan, perselisihan, itu buah yang dihasilkan ya. Maka tidak mungkin Yesus itu tinggal dalam diri orang itu ya. Tidak mungkin Yesus tinggal di dalam diri kita kalau ada hal-hal seperti itu. Jadi kalau masih ada perselisihan dalam hati kita, sudah pasti tidak ada Yesus dalam diri kita. Sudah pasti kita tidak akan ada persatuan. Sudah pasti Roh Kudus tidak bisa dicurahkan kepada kita. Ini sangat penting ya saudara-saudara. Sangat sangat
mengerikan ya. Makanya di awal-awal Atejos bilang, dari semua pelajaran yang dia berikan, inilah pelajaran yang dia bilang paling menakutkan yang dia tahu ya saudara-saudara. Dari semua pelajaran yang dia kuasai, dia bilang, inilah pelajaran yang paling mengerikan yang pernah diajarkan. Paling menakutkan, paling menakutkan. Karena apa? Ini sudah-sudah hal-hal kecil ini, kalau kita tidak ada persatuan, sebenarnya dengan kata lain kita tidak bisa diselamatkan. Dengan kata lain seperti itu. Karena kita tidak akan terima Roh Kudus, kerucuran Roh Kudus. Tidak akan ada hujan akhir. Tidak ada kekuatan kita untuk menghadapi masa kesukaran Yakub atau kepicikan Yakub. Tidak akan kuat. Kalau masih ada ini, iri hati, cemburu, perselisihan, dengan kata lain kita tidak bisa diselamatkan. Itu sangat mengerikan ya. Terus dibilang, lalu bagian yang sudah saya baca satu dua kali. Yesus merindukan untuk mencurahkan karunia surgawi dalam ukuran yang besar kepada umatnya. Dalam jumlah yang besar kepada umatnya. Betapa besar dan luas kuasa penguasa kejahatan yang hanya dapat ditaklukkan oleh kuasa besar dari roh. Jadi saudara-saudara, ini kembali diingatkan ya. Ini Yesus rindu sekali untuk kasih dia punya roh yang dalam jumlah yang besar ya kepada umatnya, saudara-saudara. Dan dibilang ini kita punya musuh, dia punya kuasa sangat luas, sangat besar yang hanya bisa ditaklukkan oleh kuasa besar dari roh. Kalau kita nggak diberikan kecurahan Roh Kudus, nggak ada roh dalam diri kita, kita tidak bisa mengalahkan kuasa yang sangat besar itu, kuasa kejahatan yang sangat besar. Nggak bisa, nggak bisa, saudara-saudara. Makanya kita sangat perlu itu apa? Kecurahan Roh Kudus. Selain untuk mengabarkan Injil, itu adalah apa? Untuk melawan kuasa-kuasa kejahatan, kuasa-kuasa kegelapan. Dia bilang ketidaksetiaan kepada Allah, pelanggaran dalam segala bentuknya telah menyebar ke seluruh dunia kita. Mereka yang ingin memelihara kesetiaan kepada Allah yang aktif dalam pelayanannya menjadi sasaran dari setiap panah dan senjata neraka. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara aktif di gereja, saudara-saudara aktif dalam pelayanan, saudara-saudara adalah apa? Sasaran dari setiap panah dan senjata neraka. Ketika kita mau berdamai dengan saudara-saudara kita, menjadi eh, agen-agen damai, mau mendamaikan saudara-saudara kita, mau melakukan sesuatu supaya jemaat atau gereja mengalami kecurahan Roh Kudus, kita akan menjadi sasaran dari setiap panah senjata neraka. Kita akan menjadi sasaran. Banyak hal-hal yang akan diserang kepada kita, saudara-saudara. Makanya ini, saudara-saudara, ini kita memerlukan apa? Memerlukan Roh Kudus, memerlukan kuasa dari Kristus kepada kita ya saudara-saudara. Dan Kristus sangat rindu memberikan kuasa itu kepada kita. Sangat rindu untuk memberikan kuasa kepada kita. Makanya kita harus apa? Selesaikan perselisihan dengan saudara-saudara kita. Kita lanjut ya saudara-saudara. Kita tinggal sedikit lagi. Hal ini membawa kita langsung kepada pelajaran yang telah kita bahas pada malam-malam sebelumnya. Bahwa kita sama sekali tidak bisa berdiri teguh jika kita tidak memiliki Kristus. Saudara-saudara, ini kembali lagi ya. Kita tidak bisa berdiri teguh jika kita tidak memiliki Kristus. Karena apa? Kita punya musuh sangat kuat, saudara-saudara. Makanya dibilang kita punya musuh, lawan kita bukan apa? Kita mau lawan bukan roh, bukan darah dan daging ya, saudara-saudara. Bukan manusia yang kita lawan. Tapi bilang penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Aduh, ini pemerintah-pemerintah yang sangat berkuasa semuanya, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa berdiri teguh kalau kita tidak memiliki Kristus? Kekuatan kita hanyalah apa? Kristus, hanyalah Kristus. Oke, saudara-saudara yang ada mau tambahkan silakan. Sedikit lagi kita akan selesai. Kalau Li, Ya, ya ya silakan. memang cuma satu dia punya kunci. Maksudnya cuma satu dia punya solusi adalah ada dalam Kristus itu kan tadi yang Ya,
yang E.T. Jones bilang. Jadi kalau kita semua berada dalam Kristus, itu perselisihan nggak ada, itu percocokan nggak ada, karena semua memiliki rohnya Kristus gitu. Jadi di dalam pekabaran malaikat ketiga ini kan selalu ditekankan Kristus, untuk Kristus ada di dalam diri kita ya. Bagaimana um, karakter Kristus, kebenaran Kristus, Yesus punya righteousness ada di dalam kita. Jadi langkah yang pertama yang kita harus lakukan adalah yang selalu diulang-ulang, yang ditekan-tekankan dalam pelajaran ini adalah bagaimana kita membereskan masalah kita dengan Tuhan gitu. Jadi di saat kita memberikan dosa kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan kebenarannya. Kebenarannya itu karakternya, dia punya jubah kebenaran gitu. Dia punya roh, dia punya kasih, itu Ellen White bilang ya. Di saat kita menerima kebenaran Kristus, itu menerima kehidupan Kristus, menerima kasih Kristus. Dan coba bayangkan kalau kita semua mempunyai itu gitu. Kalau cinta berada di dalam diri kita semua, kebenaran Kristus, kehidupan Kristus ada di kita, apakah akan ada percocokan? Apakah ada perdebatan? Apakah ada saling menjatuhkan? Ada jealousy? Itu nggak ada gitu. Jadi dari pelajaran yang dibawakan oleh E.T. Jones ini kuncinya adalah Kristus dalam kita gitu. Dan kalaupun ada perselisihan pendapat gitu, kalau kita memang benar-benar benar di hadapan Tuhan, kalau kita memang betul-betul mau cari kebenaran Tuhan, Tuhan akan berikan, akan tunjuk jalan gitu. Dan perpecahan itu akan cepat diselesaikan. Maksudnya nggak akan ada sampai berlarut-larut ya dia punya perbedaan gitu. Itu akan dapat mendapatkan solusi yang Tuhan akan berikan gitu. Jadi yang tadi yang saya sudah bilang, banyak sekali perpecahan, banyak. Kalau kita mau lihat ya di gereja-gereja yang lain, kita nggak tahu sedetail bagaimana, tapi kalau kita melihat justru di gereja Advent tuh yang paling banyak dia punya apa ya, kelompok-kelompok. Ada kelompok yang percaya ini, kelompok ini, ada Davidian, ada yang percaya Godhead, ada yang bilang Advent sudah Babylon, ada yang mengenai nubuatan 2520, ada yang aduh banyak sekali aliran yang membuat satu sama yang lain itu nggak ada persatuan sama sekali. Kita lihat di apa namanya, ada orang YouTube channel yang dia punya YouTube itu hanya untuk menjatuhkan gereja, menjelek-jelekan kita punya pemimpin, mau expose mengenai Advent punya kekurangan. Maksudnya ada cara yang lebih baik untuk menegur ya. Maksudnya di gereja kita itu tidak sempurna. Ada cara yang lebih baik untuk menegur kita punya apa kepemimpinan atau apa. Tapi itu diekspos ke seluruh di YouTube kan orang semua bisa lihat gitu. Jadi apakah itu cara untuk kita membawakan Injil kepada orang lain gitu, untuk saling menjatuhkan di dalam gereja? Apakah orang akan bertobat dengan melihat seperti hal-hal seperti itu gitu? Iya. Itu hanya kebenaran kan dan kasih Kristus yang akan membuat orang bertobat. Tapi di saat orang melihat, oh lihat itu Advent sudah apostasy, udah begini, begitu gitu. Setiap kali ada apa selalu diekspos yang hal-hal yang negatif gitu. Nggak ada hal-hal negatif yang diekspos, nggak ada hal-hal positif yang diekspos di situ. Apakah memang gereja Advent hanya hal-hal negatif itu yang terjadi gitu? Apa bagaimana yang hal-hal positif yang dilakukan? Nggak pernah diekspos. Jadi apakah dengan cara itu akan menarik orang kepada Kristus atau datang kepada kebenaran Advent? Nggak begitu ya, tapi Tuhan itu juga panjang sabar dan nanti satu kali kelak kita sudah belajar ya waktu Loud Cry itu ribuan orang akan bertobat karena 10 kali lebih besar dari Pentakost. Dia punya kuasa dan dia punya event 10 kali lipat. Jadi I'm not worry about it. Orang-orang yang begitu kita hanya bisa berdoa kebanyakan semua itu adalah ada dia punya source ya, cuma dia punya sumber kepahitan yang mungkin mereka experience dengan di gereja kita. Jadi itu yang saya lihat, banyak sekali perpecahan, dan untuk kita mau bikin apa gitu, what we can do about it.
ada yang kita bisa kontrol, ada yang kita nggak bisa kontrol. Yang kita nggak bisa kontrol itu adalah kita doakan mereka gitu, bawakan kepada Tuhan. Yang kita bisa kontrol itu adalah diri kita gitu. Bagaimana untuk kita merespons dengan perbedaan pendapat, bagaimana kita di gereja, bagaimana kita menjadi influence kepada orang-orang yang mana terus terus untuk membawa orang kepada Kristus. Kristus tinggal dalam kita karena hanya itu solusinya. Mau orang mau bikin apa kalau nggak ada Kristus dan kebenaran di dalam kita, nggak akan mau terjadi persatuan gitu loh. Pasti akan ada perpecahan terus. Jadi message ini adalah untuk Kristus dalam kita. That's the only solution. Mau solusi apa? Kristus itu berdoa kepada Bapa. Bapa tolong supaya mereka bersatu sama seperti kita adalah satu. Itu Tuhan punya doa sebelum dia ditangkap dan dibunuh gitu. Jadi itulah harapan Yesus dan itulah harapan bagaimana kita untuk mewujudkan doa Tuhan Yesus. Dan satu-satunya cara yang sudah ditekankan di pelajaran ini adalah hanya dengan Kristus berdiam di dalam kita. Kalau nggak ada Kristus berdiam dalam kita, nggak akan ada persatuan. Jadi yang paling penting kita harus yang kita bisa lakukan ya, bukan harus yang kita bisa lakukan untuk kita memiliki upper room experience di mana kita mempunyai satu pikiran, satu perasaan, kebenaran Tuhan itu sama adalah membiarkan Kristus tinggal dalam kita dan biarkanlah kebenaran Kristus Tuhan akan nyatakan selama kita betul-betul rendah hati dan mau untuk mencari kebenaran dan mengikuti akan kebenaran itu sendiri gitu. Mungkin itu aja Li tambahannya. Thank you. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau tambahkan? Ya, oke. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya, saudara-saudara. Nah, jika mereka yang telah menerima terang besar tidak memiliki iman dan ketaatan yang sesuai, mereka akan segera diragi oleh kemurtadan yang sedang melanda. Roh yang lain menguasai mereka, sementara mereka telah ditinggikan sampai ke surga dalam hal kesempatan dan hak istimewa. Mereka berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada para pembela kesalahan yang paling bersemangat. Jadi saudara-saudara, ini kita sudah terima ya banyak hal ya saudara-saudara. Ini sudah terima terang yang besar dibilang. Kalau kita punya iman dan kita punya ketaatan tidak sesuai dengan terang yang sudah kita terima, makanya dibilang, they soon become leavened. Mereka akan diragi oleh apa? Kemurtadan yang sedang melanda. Ini ragi melambangkan cepat sekali ini dia berkembang ini. Kalau ragi sangat cepat dia. Jadi kalau kita punya terang tidak sesuai dengan dengan kita punya iman, kemurtadan akan cepat melanda kita. Sementara mereka yang telah diinginkan sampai ke surga dalam kesempatan dan hak istimewa, ini bang, kalau kita ini katanya sudah ditinggikan sampai surga dalam hal atau sampai di langit, kita punya kesempatan ini dan kita punya hak istimewa yang sudah terima banyak kebenaran, terus kita ini tidak sesuai dengan kita punya iman, dibilang kita ini lebih buruk daripada apa? Dibilang pembela kesalahan atau orang-orang yang selama ini dalam kejahatan ya, yang paling bersemangat. Jadi ada orang yang jahat yang sudah tahu-tahu sudah memilih kejahatan, saudara-saudara, kita itu lebih buruk dari mereka kalau kita ini sudah terima terang yang banyak, tetapi kita punya iman tidak apa sesuai dengan apa yang kita bilang ya. Sama seperti Joy bilang yang tadi, kita ini sudah banyak terang yang kita miliki, tapi kita tidak apa tinggal di dalam Kristus, tidak tinggal di dalam Kristus. Makanya tidak ada apa kedamaian, eh, tidak ada satu hati dalam diri kita. Karena itu ya saudara-saudara, Kristus tidak tinggal dalam diri kita. Walaupun sudah banyak apa pelajaran yang kita terima. Oke, kita lanjut dibilang. Mereka yang telah menerima terang besar, jika mereka tidak memiliki iman dan ketaatan yang sesuai, berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada para pembela kesalahan yang paling bersemangat. Waduh, itulah engkau dan saya.
Ini diulang lagi ya, sudah dibilang. Kalau kita punya iman tidak sesuai dengan terang yang kita telah terima, kita lebih buruk daripada apa? Orang-orang jahat di sana. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Nah, judgments begins at the house of God. Dimulai dari apa? Rumah Allah. Dimulai dengan umat Tuhan sendiri. Ketika para malaikat itu pergi melalui kota untuk memukul dan membunuh dengan tuntas, mereka dinasihatkan untuk memulainya dari para tua-tua di hadapan rumah itu. Yeskel 9 ayat 5 sampai 7. Dan jika kita berada dalam keadaan yang lebih buruk daripada para pembela kesalahan yang paling bersemangat, maka penghakiman itu pasti dimulai dengan kita. Saudara-saudara, kalau kita lebih buruk dari orang-orang yang selama ini memang terang-terangan jahat, maka penghakiman itu dimulai dengan kita. Dan kita itu lebih buruk daripada orang yang benar-benar terang-terangan jahat, kalau iman kita yang kita tidak sesuai dengan apa? Terang yang sudah kita miliki. Banyak hal yang kita sudah pelajari, ya, saudara-saudara. Tidak boleh berselisih, harus satu hati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita sudah menerima banyak apa? Terang ini. Tetapi dalam kenyataannya, praktek kita tidak sesuai dengan apa yang kita telah pelajari atau dengan iman kita, kita ini akan dihakimi lebih dulu. Aduh, luar biasa. Ini paragraf terakhir ya, saudara-saudara. Ada banyak orang yang dengan cara demikian sedang mempersiapkan diri mereka bagi ketidakberdayaan moral dalam krisis besar yang akan datang. Kita akan berhenti di sini untuk pelajaran ini dan melanjutkannya pada pelajaran berikutnya karena waktunya sudah habis. Nah, ini terakhir ya, sudah. Ini banyak orang yang apa katanya dengan cara demikian ya, saudara-saudara. Ini banyak orang yang dalam cara demikian ini sudah terima terang yang banyak, tetapi imannya tidak sesuai. Atau dia punya penurutannya tidak sesuai. Sudah terima ini ya, ini terutama pelajaran hari ini. Banyak yang sudah terima, sudah tahu bahwa kalau masih ada perselisihan, tidak akan menerima hujan akhir atau eh, pencurahan Roh Kudus. Sudah tahu, saudara-saudara. Kita sudah tahu. Tetapi kita tidak sampai di situ. Tidak mau untuk apa? Berdamai dengan orang lain. Kita dikeraskan oleh keegoisan kita ya. Makanya dibilang kita itu lebih buruk daripada apa? Dari orang-orang jahat, pembela kejahatan. Dan dibilang banyak orang yang dengan cara demikian mempersiapkan diri bagi ketidakberdayaan moral yang dalam krisis besar yang akan datang. Dalam krisis besar yang akan datang, banyak yang mempersiapkan diri dengan cara yang demikian, saudara-saudara. Tidak apa, sesuai imannya dengan dia punya terang yang dia miliki. Dan dibilang, itulah saudara dan saya. Sudah banyak terang. Apakah kita akan tetap seperti itu? Atau apakah kita akan menyerahkan diri kita kepada Kristus? Sehingga kedamaian yang akan ada dalam diri kita dan menyingkirkan semua perselisihan. Itu akan menjadi pilihan kita ya saudara-saudara. Makanya dia bilang, pilihlah pada hari ini kepada siapa kita akan berbakti ya. Tetapi sesuai yang saya bilang, aku dan keluargaku akan apa? Memilih Tuhan. Pilihlah untuk apa? Tuhan atau Kristus tinggal dalam diri kita sehingga ini perbedaan-perbedaan ini yang menghalangi kita untuk apa? Untuk bekerja bagi Tuhan atau menghalangi kita untuk menerima hujan akhir akan disingkirkan. Oke, saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau tambahkan sebelum kita tutup dalam doa. Kita punya pelajaran chapter 8 sudah selesai dan ini sangat menguatkan kita ya, saudara-saudara. Sangat menegur kita, terutama saya pribadi juga ya, tentang bagaimana kita harus berdamai satu dengan yang lain. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara atau pertanyaan atau apa saja sebelum kita tutup dalam doa? Halo, Li. Ya, silakan. Ini ada kutipan yang di sini yang Lali kasih merah muda itu. Oh Ini ya, kalau nggak salah Ellen White punya ya, ini kutipan. kutipan semua. Iya, jadi em, ya kita berdoa ya teman-teman. Jadi karena kita semua sudah mempunyai, Tuhan sudah kasih kesempatan untuk mendapatkan terang yang besar, pekabaran malaikat ketiga khususnya dan
pekabaran-pekabaran yang lain yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak korespon dengan tidak menerima, tidak mengikuti terang yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita itu akan mereka akan menjadi seperti ragi orang murtad. Jadi betul ya, kalau kita sudah mempunyai terang yang Tuhan berikan kepada kita, terus kita nggak ikuti, kita akan menjadi murtad gitu. Terang yang besar yang kita terima itu akan menjadi total darkness ya untuk kita semua. Jadi sangat menerima terang itu adalah satu hal istimewa. Tetapi on the opposite, the other side, kalau kita nggak ikuti, justru itu akan menjadi total darkness untuk kita gitu. Jadi um, ada privilege, ada hak istimewa, tetapi kita juga harus hati-hati untuk kalau kita tidak mengikuti terang itu. Nah, untuk terang itu, untuk kita ikuti dan kita turuti itu bukan satu hal yang, ya kalau saya bilang itu sometimes kita harus memang betul-betul berjalan dengan iman ya, karena kalau tanpa iman itu kita selalu akan melihat kita punya circumstances gitu, kita punya keadaan. Tapi kalau kita benar-benar bergantung kepada Tuhan, tahu bahwa ini adalah jalan Tuhan dan kita ikuti jalan itu, itulah yang akan membuat kita terus maju di dalam terang. Tapi di saat kita sudah memakai, kalau mau bilang, kan Abraham itu berjalan dalam iman ya. Kalau Abraham itu sudah menggunakan dia punya nalar, kalau dia tahu itu suara Tuhan, tapi kita kalau dia nggak ikut suara Tuhan, menggunakan dia punya pikiran manusia, ya itu cerita mengenai Ishak untuk dikorbankan itu nggak ada di Alkitab ya. Jadi begitulah kita ya teman-teman untuk masuk dalam kerajaan surga. Perjalanan bangsa Israel itu masuk Kanaan itu adalah perjalanan iman. Untuk kita juga masuk tanah Kanaan, memang itu semua adalah perjalanan iman gitu. Jadi dengan iman kita bisa atau kita menerima firman Tuhan, dan obedience itu adalah buah kan. Kita sudah tahu bahwa obedience itu adalah buah dari iman. Jadi selalu kita diingatkan untuk kita juga secara pribadi untuk selalu ada Kristus di dalam kita, karena tanpa Kristus itu tidak ada kekuatan ya. Kita mau bikin apa-apapun selalu itu pasti akan bertentangan dengan jalan Tuhan. Tapi di saat Tuhan yang menuntun kita, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan membuka jalan untuk kita, dan terang yang kita terima dan kita ikuti, di Amsal bilang the path of the just, jalan orang yang benar akan lebih lama, lebih terang benderang, lebih terang benderang. Istilahnya kebenaran itu akan terus diberikan, dan semakin kita berjalan dalam kebenaran itu, terang itu akan lebih besar dan lebih besar. Di opposite side, di saat kita menerima terang, kita tidak berjalan dalam terang itu akan menjadi redup dan malah menjadi total darkness untuk kita. Nah, disinilah kita hidup di akhir zaman, kita memilih ya, kita mau mengikuti apa gitu, apa pilihan kita gitu. Apakah kita mengikuti, mau obey apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, atau kita mau against it. Kalau kita against terang yang Tuhan berikan kepada kita, itulah kita akan menjadi murtad ya, dan akan bukan menjadi satu berkat kepada orang lain, tapi curse. Dan kita ingat Ellen White bilang, ini Ellen White punya kutipan bilang, orang yang sudah mengetahui pekabaran malaikat ketiga, tetapi tidak disanctify, tidak disucikan, tidak dibenarkan oleh pekabaran malaikat ketiga itu, mereka itu yang akan menjadi mereka itu yang akan menjadi orang yang persecute terbesar, akan menjadi orang-orang yang penganiaya terbesar di antara umat-umat Tuhan. Jadi mengerikan juga ya waktu kita baca itu, aduh, memang benar-benar ini pekabaran yang Tuhan berikan kepada kita. Memang kita betul-betul memerlukan Tuhan Yesus, sangat membutuhkan Kristus untuk menjadi kekuatan kita dalam mengikuti semua kebenaran. Terlebih pelajaran yang kita sudah terima pada saat ini adalah di mana kita, Tuhan inginkan ada persatuan ya, persatuan untuk kita semua,
di mana kita semua harus sama-sama pikiran, perasaan, dan kebenaran. Dan itulah Tuhan inginkan untuk kecurahan Roh Kudus bisa dicurahkan kepada kita semua supaya kita bisa menjadi bagian di dalam membawa pekabaran malaikat ketiga ke seluruh dunia. Oke, Li, mungkin itu aja tambahannya. Thank you, Li. Ya, terima kasih Zoe, untuk tambahannya. Puji Tuhan ya saudara-saudara. Ini kita sudah terima pelajaran ini. Dan ini menjadi tanggung jawab kita juga saudara-saudara. Kita sudah terima ini pelajaran dengan sempurna, dengan terang yang pengertian yang luar biasa. Apakah kita, ini menjadi tantangan ya, apakah kita akan sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari ini atau tidak ya saudara-saudara. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, apakah kita akan melakukannya sesuai dengan apa yang kita sudah tahu atau tidak saudara-saudara. Tentu ini semua tidak mudah ya saudara-saudara. Untuk berdamai, untuk melakukan hal ini bukanlah hal yang mudah. Apalagi kalau orang lain yang bersalah kepada kita ya. Bukan hal yang mudah. Makanya ini mintalah kepada Tuhan ya. Mintalah, berdoalah kepada Tuhan. Minta kerendahan hati supaya walaupun orang itu yang bersalah kepada kita, kita bisa memaafkan dia, kita bisa berdamai dengan dia. Minta sesuatu kepada Tuhan. Karena memang kita punya kondisi alami itu, kita punya eh, kealamian kita, kita punya nature-nya itu memang seperti itu ya saudara-saudara, egois, mementingkan diri sendiri. Tetapi kalau kita serahkan semuanya kepada Kristus, dialah yang akan apa? Memampukan kita melakukan segala sesuatu. Hal-hal ini dia akan lakukan. Ya. Dan ini sangat dia punya akibat kalau kita tidak lakukan ini adalah sangat buruk ya. Ini menyangkut keselamatan kita, hidup matinya kita. Kalau kita tidak lakukan ini, yang adalah apa? Ada adalah kematian kekal. Walaupun saya sudah lama di Advent, sudah sejak lahir, berpuluh-puluh tahun saya di Advent, sudah menyucikan hari Sabat setiap Sabat selama berpuluh-puluh tahun. Tetapi ketika masih ada hal-hal ini yang mengganggu dalam pikiran kita, ini hal-hal kecil ini ya, perselisihan dalam jemaat atau apapun itu akan mengalihkan perhatian kita ya, mengalihkan perhatian kita sehingga hal-hal besar persiapan kita untuk menghadapi pertentangan yang besar kita tidak persiapkan. Akhirnya ketika hal itu tiba, kita tidak siap dan akhirnya kita binasa bersama-sama orang yang lain yang tidak menerima kebenaran ini atau yang menolak kebenaran ini. Walaupun saat ini saya mengaku menerima pekabaran ini tetapi saya tidak menjalankannya, sama saja dengan saya tidak apa? Menerima pekabaran ini. Dan biarlah pekabaran ini menjadi berkat bagi kita saat ini Tuhan, bagi kita saudara-saudara. Dan ini saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Hmm. Halo, Li. Amin. Halo. Oh ya, silakan tetap sebelum kita berdoa. Iya, saya cuma mau minta didoakan lagi karena memang perselisihan atau bukan perselisihan ya, ada rasa suka ndak suka Ya, di gereja ada ya, apalagi kalau kita aktif, sering kita terima itu. Cuman betul. kalau dalam keluarga ini jadi satu apa ya pergumulan karena 3 hari lalu juga kita biasa-biasa aja masing-masing. Tapi kalau Joy bawa tentang kesehatan, nah kakak saya mau ikut gitu. Oh iya, iya, iya kesehatan, kesehatan gitu. Tapi kalau pelajaran seperti ini dia nggak suka. Paling dia ada akal dia kebetulan masuk di ruangan dia nyanyi-nyanyi gitu. Hmm, kadang-kadang kita kayak berantem. Saya pasang Zoom saya, dia juga pasang Zoom dia. Cuman kalau eh, saya pakai earphone aja gitu. Saya ngalah karena di rumah saya mau bicara saya. Nah, kemarin dia jelasin tentang Roh Suci itu, Roh Kudus. Kori, supaya tahu itu memang tidak ada kesian Kori. Aduh, eh, jadi banyak hal juga. Ini mereka pergi ke center mereka untuk rayain Paskah kedua sekarang dan besok. Nah, saya juga menentang itu dengan dasar yang apa saya tahu ya. Tapi ini yang pertentangan dalam keluarga ini memang luar biasa. Eh, tolong didoakan. Ya. Dan saya memang perlu dukungan karena banyak hal seperti mau batasi dia mau datang di rumah
tapi dia kelihatan nyaman, tapi dia dengan niat untuk apa? Mengabarkan Injil juga. Jadi eh, karena dia anggap salah. Itu aja minta didoakan karena di gereja saya bisa abaikan orang yang bagaimana, tapi kalau dalam keluarga ini kakak saya yang di London bilang tegas aja bilang, nggak usah datang sini kalau, tapi saya nggak bisa. Jadi tolong doakan supaya tetap ada damai, walaupun kita beda prinsip. Terima kasih. Ya, terima kasih Tante Kori. Kita akan doakan. Mungkin ada lagi saudara-saudara. Iya bro. Ya, Eh, ya, ya. Tante Kori punya pengalaman, saya juga punya pengalaman yang sama. Ya. Cuma apa namanya, kalau Tante Kori kakak beradik, saya suami istri. Dan sejak belajar pembenahan oleh iman ini, saya lebih banyak mengalah sesuai konteks apa yang kita pelajari ini. Jadi menghindari sekali eh, perdebatan, walaupun kadang-kadang kita ini dipurpose apa yang diketahui oleh mereka. Tapi saya sudah bilang bahwa pemahaman kita berbeda. Uh, untuk menghindari kita perdebatan, lebih baik pelajari apa yang kita pelajari masing-masing lebih dalam. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan tolong kita untuk lebih mengerti masing-masing, dan buah-buah dari kehidupan setiap hari juga akan keluar dari pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Makanya doa saya setiap hari, Tuhan, ketika bangun pagi, terima kasih untuk nafas hidup, dan tolong hamba-Mu ini agar bisa sepanjang hari ini berjalan di atas kebenaran firman-Mu di dalam melakukan kehidupan. Itu aja doa yang sederhana yang saya selalu naikkan. Oleh karena saya tidak mau melayani perdebatan dengan istri sendiri untuk hal-hal seperti itu. Dan puji Tuhan, so far sampai hari ini kami tidak pernah berdebat lagi masing-masing dengan pemahaman itu. Dan saya tidak pernah berusaha untuk menyampaikan ke istri saya bahwa ini loh pembenaran oleh iman. Ya. Tapi kalaupun ada pembahasan-pembahasan yang terlintas tentang kebenaran Alkitab itu saya sampaikan, dan dia tidak bantah karena yang disampaikan adalah kebenaran. Tapi saya tidak pernah purpose ke dia bahwa pembenaran oleh iman yang sebenarnya itu seperti ini. Tapi banyak hal yang dia lihat bahwa saya tidak mau berdebat, saya tidak pernah mengucilkan dia, saya tidak pernah menghindari dia karena cuma pemahaman yang berbeda. Dan saya percaya ini perbuatan Roh Kudus untuk menghindari kita dari ya yang sudah dibahas tadi, beda-beda pemahamannya. Tapi kita sama-sama tetap berdoa. Thank you Li untuk pelajarannya, puji Tuhan. Baik sekali kita ingatkan. Ya, amin. Kasih Kita Kak berdoakan Loki. juga loh. Ya. Sama-sama memang sama-sama pergumulannya Tante Kori ya. Betul ya. Ini saya tahu ya karena saya juga pernah di posisi mereka. Jadi saya tahu persis apa yang ada di dalam pikiran mereka juga ya saudara-saudara. Jadi ini kenapa mereka juga merasa bahwa mereka benar karena mereka banyak belajar ya saudara-saudara. Mereka banyak belajar, hari-hari belajar. Jadi mereka merasa bahwa mereka lebih tahu dari kita ya. Jadi itulah yang menjadi tantangan juga bagi kita. Kita sebagai umat Tuhan, kita tahu kita benar, kita juga harus banyak belajar seperti mereka, supaya kita pengetahuan kita juga banyak ya untuk tentang firman Tuhan. Jadi kadang-kadang dasar mereka itu, karena mereka banyak belajar, kita kurang belajar, akhirnya mereka tahu bahwa mereka lebih benar, mereka lebih tahu dari kita, sehingga mereka mau kasih tahu mana yang benar kepada kita sesuai pemahaman mereka. Tapi itulah, makanya kita juga sebagai umat Tuhan harus apa? Banyak belajar ya, saudara-saudara. Ya, tadi Anda mau tambahkan? Ya, satu hal lagi. Ya, ya. Satu hal lagi, ketika justru terbalik, ketika saya merasa saya sudah banyak tahu tentang pembenaran oleh iman, justru saya berusaha untuk lebih banyak diam. Iya, iya, bro. Minta pertolongan Tuhan untuk Ya. apa yang saya pelajari ini berbuah dari kehidupan saya sehari-hari. Iya, jadi betul. jadi seperti itu. Jadi saya jadi malu untuk mau menyampaikan bahwa ini yang benar loh. Nah, jadi terbalik begitu. Jadi saya nggak mau sampai yang kecuali ditanya. Kecuali ada pertanyaan, nah di situ kesempatan saya untuk menjawab.
Jadi lebih kepada saya nggak mau menunjukkan diri bahwa saya sudah lebih banyak belajar, saya sudah Iya, iya. itu tuntunannya ini pengalaman pribadi. Saya dituntun oleh Roh Kudus untuk begitu, diam. Seperti itu dibilang diam. Jadi saya nggak mau purpose. Ini pembenaran oleh iman yang sebenarnya. Mau untuk bahkan orang dalam satu rumah pun. Betul, betul, bro. Tetapi ketika posisi saya sekarang di tempat pekerjaan, eh, puji Tuhan banyak sekali teman-teman yang non Kristen, mereka banyak kami berbicara tentang prinsip-prinsip kebenaran Tuhan secara umum, dan saya menyampaikan bahwa justru saya melihat Tuhan itu sekarang bukan lagi Tuhan Kristen. Saya bilang dulunya saya melihat Tuhan itu Tuhan Kristen, tapi sekarang ketika mengalami kehidupan berbaur dengan teman-teman, saya melihat bahwa kebenaran Tuhan itu adalah Tuhan yang umum, Tuhan Iya, yang general, yang milik semua orang, karena dia mati buat saya dan buat iya, teman-teman yang lain juga. Uh, Seperti itu. iya, Thank you. iya. Puji Tuhan, bro. Iya, betul ya. Dengan kita juga banyak tahu seperti Pak Dolphin bilang tadi, kita lebih bijaksana dalam menghadapi hal-hal seperti ini ya, saudara-saudara. Bukan dengan emosi, karena Ya, pertengkaran tidak akan amin. menyelesaikan masalah. Amin, Amin, amin. amin. Iya, betul, Tante Kori. Jadi, bukan dengan, ya kalau dulu mungkin kita tanggapi karena sudah marah, kita juga bilang sudah bicara kasar kepada mereka. Tapi justru dengan bicara lemah lembut, seperti pelajaran yang kita sudah pelajari, itu mungkin Tuhan akan apa? Melembutkan hati mereka. Bayangkan saja saudara-saudara, Esau yang selama 20 tahun dia punya amarah kepada Yakub, Tuhan bisa lembutkan dia punya hati sehingga ia berdamai dengan Yakub. Dan Tuhan yang sama juga akan melakukan itu kepada saudara-saudara kita, istri kita, atau kakak kita, atau siapa saja ya saudara-saudara. Tuhan mampu untuk melakukan itu. Dan kita tetap doakan itu ya saudara-saudara. Baik, Sorry, Kalau satu lagi ya, terakhir. ya silakan, Sorry. silakan. Jadi saudara-saudara untuk apa namanya perenungan diri, coba saudara-saudara perhatikan. Ketika kita semakin merasa banyak tahu, kita akan ada dorongan untuk mau kasih tahu orang. Betul. Tapi berhati-hatilah dengan perasaan itu, ya. Apakah itu dorongan dari Roh Kudus untuk kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain, atau dorongan setan supaya kita mau tunjukkan saya lebih benar, saya lebih tahu, saya lebih banyak tahu. Betul, betul. Hati-hati di situ. Jadi kita selalu minta kekuatan Tuhan untuk bisa dapat membedakan semangat saya ini mau menyampaikan karena saya merasa saya sudah tahu dari kejadian sampai wahyu atau ilmu-ilmu yang lebih dalam dari itu, atau saya ini benar-benar mau menyampaikan kasih Kristus. Hmm. Itu akan terlihat perbedaannya ketika di saat kita menyampaikan apa namanya niat kita, lalu motivasi kita itu akan kelihatan di situ. Tapi selalu kalau itu dorongan dari Roh Kudus, semua dengan lemah lembut, semua dengan kasih, semua dengan kerendahan hati. Itu nggak akan meleset. Amin, amin. Betul sekali. Iya, betul. Betul, betul. Dia punya motif beda ya. Ya, terima kasih, bro. Tambahannya. Mungkin ada lagi, saudara-saudara? Oke.